Wa ma khalaqnas samaa, tidak kami ciptakan langit, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya, batila sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru, yang demikian itulah sangkaan orang-orang yang kufur. Fawailul lilladzina kafaru, celakalah bagi orang-orang yang kufur, minan nar, dari api neraka. Am naj'alul ladzina amanu, ataukah mereka menyangka bahwa kami jadikan orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, kal mufsidina fil ard, seperti orang yang merusak di bumi ini. Am naj'alul muttaqin, atau mereka mengira kami jadikan orang-orang yang takwa itu kal fujjar, seperti orang yang berdosa. Kitabun, ini kitab, anzalnahu, kami turunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, mubarakun, yang diberkahi, liyadabbaru ayatih, supaya mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya pikiran itu mengingatnya. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Tidakkah kami ciptakan langit dan bumi itu serta apa yang ada pada keduanya itu abasan, sia-sia, tanpa guna, tanpa manfaat, atau barangkali hanya sebatas permainan saja. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Kami ciptakan langit dan bumi itu seluruhnya mengandung faidah dan mengandung banyak manfaat. Jika ada satu makhluk yang Allah ciptakan sama sekali tidak ada manfaatnya, bukan tidak ada manfaatnya, tapi manfaatnya saja yang belum diketahui oleh manusia. Apa ciptaan Allah yang ada di langit, lalu yang ada di bumi, serta yang ada di antara keduanya yang tidak bermanfaat, yang sia-sia? Tolong sebutkan mana makhluk yang Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Jika manusia menyatakan bahwa apa manfaatnya sesuatu yang Allah ciptakan itu, naon manfaat na ieu teh, ngan ngaherinan wungkul, andai kata itu dinyatakan sebagai makhluk yang tidak bermanfaat, sebetulnya bukan tidak bermanfaat, cuma manusia saja yang belum memanfaatkan. Kayu gelondongan tentu saja orang bisa memanfaatkan, bisa dijadikan kusen, bisa dijadikan bangunan begitu, bisa dijadikan segala sesuatu itu kayu gelondongan itu. Tapi ingat bahwa kayu yang kecil pun, istilah orang Sunda, rokrak wae eta teh aya manfaatna. Mengapa? Sebab tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu abasan, tidak ada guna, tidak ada manfaat. Orang kalau
menusuk gigi tidak mungkin dengan kayu gelondongan. Pasti itu dengan kayu yang kecil saja. Kurokrak we, maknya ku kayu gelondongan. Artinya bahwa kayu yang kecil saja itu bermanfaat untuk tusuk gigi. Tidak mungkin terjadi wah cenah teu aya tusuk gigi kulingis moal tuh. Tidak mungkin itu. Tapi orang sekarang karena saking mungkin terpapar pandemi COVID-19 aya nuju nugaran eta tah. Nugaran tanah ditugaran ku lingis, lalu datang tukang rongsokan, mang cenah ari lingis sabaraha? Saanu cenah? Ieu cenah, bade diical. Kenapa? Karena tidak punya uang hari itu. Hari itu tidak punya uang, aya lingis jual we cenah lingis. Jadi aya cenah keur saroko-rokoeun tuhnya. Mikiranna teh cenah keur rokok we bapak mah. Nu matak gugatan cerai ka pengadilan sosial, pengadilan agama soreang. Atuh sehari itu 150 orang. Ternyata istri menggugat cerai kepada suami-suaminya. Ini mungkin akibat, tidak tahu ini apakah akibat COVID-19. Nyata COVID-19 teh sok dikambing hitamkan. Puguh-puguh mah teu aya Covid ge rek cerai itu rek ngagugat. Terojol si Covid atuh puguh we aya cukang komo mentas. Aya mabok manggih gorowong. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Ada seorang dokter ketika ditanya, kalau usus buntu ini apa sebetulnya manfaatnya? Sebab seorang tentara sebelum dia masuk latihan katanya dipotong dulu, dioperasi dulu, begitu, dibuang saja itu. Supaya nanti pada waktu latihan tidak terjadi. Jadi cenah ieu mah mun kitu mah teu aya manfaatna. Justru aya manfaatna keur dokter bedah mah. Matak dipotongan eta. Urukan teh manfaatna. Dan kalau orang itu makan katanya si makanan-makanan yang semacam biji-bijian eta teh cenah sok parkir di dinya eta sehingga bisa membusuk. Itu cerita zaman dulu. Artinya bahwa ada manfaatnya. Apa? Sekurang-kurangnya dengan Allah menciptakan usus buntu itu, orang jadi hati-hati makanan. Jangan makan sembarangan. Jadi tidaklah mungkin kalau seandainya kita telusuri, kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya itu abasan, batilan. Ma khalaqta hadza batilan. Tidaklah engkau ciptakan semua ini batilan, sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi itu. Dan yang justru harus kita syukurkan itu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang Allah ciptakan seluruhnya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu lakum, bagi kalian manusia. Naon wae ieu teh keur saha? Bukan untuk seekor sapi, bukan untuk seekor kerbau, tapi semua itu adalah lakum untuk manusia. Hebatnya manusia itu. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya lakum. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an.
sadayana sakabeh pek cenah keur manusia. Makanya apa yang bukan untuk manusia, semuanya itu untuk kamu. Allah ciptakan semua ini lakum, untuk kamu. Oleh karena itu, masa kita tidak merasa bersyukur kepada Allah? Allah Maha Pemberi semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, lakum, untuk kamu. Dulu Brunei itu sebelum memproklamirkan belum diketemukan. Ternyata sekarang itu ya diketemukan sumber ya energi yang bisa menghidupi 300 atau 250 ribu warga Brunei. Jadi warga Brunei itu kalau 250 ribu berangkat ibadah haji, itu berangkat dengan satpam-satpamnya. Aidi urang mapan 200 ribu angkat ibadah haji, macet we anger. Macet ya. Karena ya 250 ribu mah tuh lah. Aceh 250 ribu meninggal kena tsunami, ternyata tidak mengurangi jumlah ya, tidak mengurangi kemacetan. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Yang demikian itu ternyata sangkaan orang-orang yang kafir. Hanya sangkaan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa bumi dan langit ini Allah ciptakan sia-sia. Nanaonan. Madza aradallahu bihaza masalah. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Fa ammal ladzina kafaru fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ternyata dengan nyamuk saja seseorang bisa mendapatkan petunjuk, dan dengan nyamuk pun seorang bisa mendapatkan kesesatan. Naonan cenah iteh Allah teh make jeung nyiptakeun reungit sagala nyaroco cenah iteh sampai ada orang yang terkena malaria, ada orang yang terkena demam berdarah. Malah lebih banyak yang meninggal karena demam berdarah ketimbang karena corona ini. Begitu, apa maksud Allah? Padahal, waduh, dengan nyamuk berapa juta manusia hidup dari nyamuk. Ada seorang jadi direktur Baygon. Ada seorang atau jutaan manusia yang hidup dari obat nyamuk. Tete tina obat nyamuk teh sabaraha juta tuh. Ya, masalah nyamuk ada lagi dengan teknologi aya autan, aya itu, aya ieu. Itu dari mana? Dari nyamuk. Ternyata nyamuk itu untuk manusia. Sehingga manusia banyak menggantungkan hidup dengan obat nyamuk. Manusia menggantungkan hidup dengan obat nyamuk. Lahirnya obat malaria, lahirnya obat demam berdarah. Kemudian ada vaksinnya dan lain sebagainya. Ini tentu bisa menghidupi ya, sehingga ada orang yang husuk fogging. Nah, ini bagian fogging, apa yang disemprot itu ya, di asap pengasapan itu. Tidak akan ada pengasapan kalau tidak ada nyamuk itu. Sehingga ya annahul haqqu mir rabbihim, bahwa itu adalah benar ciptaan Allah. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Celakalah bagi orang-orang yang kufur dari api neraka. Kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, baik itu yang ada di langit, yang ada di bumi, serta yang ada di antara keduanya. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard.
Ataukah mereka sangka bahwa kami anggap orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang merusak di muka bumi ini? Orang-orang kufur itu menyangka bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu kelak itu sama saja. Setelah wafat dan setelah mati itu sudah tidak ada bedanya. Mereka menyangka bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang syukur terhadap nikmatnya dan sabar akan musibah yang dideritanya, itu seperti orang yang merusak di muka bumi ini. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau mereka mengira, orang-orang kufur mengira bahwa kami menjadikan orang takwa itu seperti halnya orang-orang durhaka. Allah, semua juga akan kembali menjadi tanah. Mau orang yang beriman dan beramal soleh, ataupun mau orang yang berdosa. Badenu takwa, badenu doraka, sami kema dikubur. Sama saja mereka itu kelak itu akan masuk ke liang lahat. Semuanya akan begitu. Dan tidak ada bedanya. Orang kaya, raya, orang miskin, laki, perempuan, orang mukmin ataupun orang yang berdosa, sama-sama dikubur, sama-sama akan menjadi tanah. Itulah sangkaan dan keyakinan serta kepercayaan orang-orang kufur. Tapi tentu orang yang beriman tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Justru inna akramakum indallahi atqakum. Dan kelak orang yang takwa itu akan dihidupkan dan akan dimuliakan serta akan mendapatkan pahala yang Allah sudah tetapkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, yang diberkahi. Lihat dabbaru ayatih, supaya mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka itu mentadaburi ayat-ayat Qur'an? Sebab dengan mentadaburi ayat-ayatnya itu akan memunculkan keberkahan-keberkahan tersendiri dari tadabbur dan tafakur terhadap ayat-ayat Quran itu. Tadabbur itu membaca dengan berpikir apa latar belakang. Ya. Dubur itu belakang. Jadi orang yang berpikir dengan sampai kepada latar belakangnya, itulah orang yang bertadabur. Liyatadabbaru ayatih, supaya mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya. Dengan mentadaburi ayat-ayatnya, maka itu akan menjadi keberkahan tersendiri. Apa sebetulnya berkah itu? Berkah itu adalah subutul khairil ilahi fisyai, tetapnya kebaikan dari Allah dalam segala hal. Orang-orang yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, segala sesuatu yang dia kerjakan itu selalu saja membawa kebaikan. Itu menjadi kebaikan tersendiri. Tidak ada yang membawa kejelekan. Semua itu menjadikan itu liyatadabbaru ayatih. Dengan mentadaburi ayat-ayat Quran akan menjadi keberkahan tersendiri. Tetapnya kebaikan dari Allah dalam segala sesuatu. Di acara ke acara, dari sesuatu yang dia perbuat selalu saja berakhir dengan kebaikan. Kebaikan dari Allah. Itulah berkah itu. Apa saja acara yang dia kerjakan, yang dia bikin, selalu saja berujung kebaikan. Itulah mubarakun. Ya. Itulah yang disebut dengan berkah. Dan ini sudah menjadi bahasa kita. Ya, mudah-mudahan
sing barokah begitu. Malah toko barokah gitu. Aya toko barokah ya, toko berkah begitu. Jadi kenapa kata-kata berkah ini dicantumkan? Itu bisa jadi menjadi doa supaya toko ini betul-betul menjadikan keberkahan tersendiri bagi yang punya. Ya. Banyak orang yang memiliki jumlah dan nilai yang demikian besar, ya, tapi ternyata dicabut keberkahannya. Dicabut keberkahannya. Nilainya besar. Ya, nilainya itu besar. Ada orang punya uang bermiliar-miliar, bahkan triliunan. Tapi dia tidak sanggup memberi 5.000 wae, tidak sanggup memberi. Eta ka tukang beca wae ditawar. Cik atuh ai ka tukang beca wae mah nya make jeung ditawar sagala. Berbeda dengan seorang yang begitu naik beca, geus tara ditawar, mangka ditu. Sabaraha man? 10.000 wae cek, tah 20.000. Iceuna tuh angsuranana pek we keur emang. Tapi orang yang sama sekali keberkahannya dicabut, nah ada teu kuat mere 10.000. Tidak kuat mengambil 10.000. Ada seorang yang dia tidak mau mengambil uang kelebihan dari perbankan karena sudah tahu bahwa itu akan dimasukkan ke dalam CSR dan untuk membangun jembatan dan lain-lain. Selama itu tidak digunakan untuk membangun tempat ibadah yang lain, maka dia tidak terima. Tapi banyak juga orang yang mempunyai uang miliaran di bank 10.000 saja ada yang kurang dari bunganya disusul. Cenah 10.000 kurang 10.000. Inilah bagaimana sebetulnya memaknai keberkahan. Jadi kalau orang sudah berpikir keberkahan, nilai nominal itu tidak ada artinya. Jumlah nominal itu tidak ada artinya. Kalau orang sudah berpikir keberkahan. Ya cenah ical hilang uang 1 juta, keun bae atuh. Daripada kudu dipikiran ku urang, tinimbang mikiran anu leungit 1 juta, mending mikiran dengan lebih tinu 1 juta. Lebih baik kita mencari yang lebih dari itu ketimbang harus memikirkan ka mana eta nu 1 juta tapi ka keur salat ge kainget-inget. Keur sujud wae biasana cenah keur sujud teh sok inget. Aduh, iya, sampai orang salat saja sampai seperti itu. Ya, dibawa itu ke dalam salat itu. Di mana cenah cik inget-inget salat heula we cenah salat heula. Nah, tas salat masuk kapangi gitu. Makanya kata orang sufi, kalau kita punya uang, simpan di laci, jangan simpan di hati. Ketika itu uang hilang, hati tidak kehilangan. Nah, apa disimpan di laci. Iya mah boga duit sabaraha we disimpan teh dina hate. Ketika kehilangan teh atuh hate teh raheutna luar biasa. Semua orang dicarekan, membantu wae kacarekan. Itulah najan ada di dieu puguh itu. Buah-buah ku si anu, buah ku si anu. Wah, kalau sudah begitu ribut kita. Ribut. Nu asalna teu aya masalah jadi aya masalahna. Setiap orang yang datang itu pasti akan kena damprat. Akhirnya datang ka dukun, komo geura. Datang ka dukun, atuh leungit 1 juta jadi 2 juta. Nah, ieu meuluhan ka dukun sabaraha? Cek dukun teh deui, aduh di dinya mah aya kencit. Di bumi ibu mah aya kencit. Jadi itu teh kutuyul cenah. Orang Sunda bilang kencit. Orang Jakarta bilang kutuyul. Di bumi ibu teh aya tuyulan. Kumaha cenah ieu teh?
supados di bumi ibu teh teu aya tuyul, benten deui tarifna. Atuh jadi 3 juta leungit. Atuh eta nyingkirkeun tuyul. Ternyata selidik demi selidik ku polisi, tuyul anu kumisan. Saha incu ibu. Ternyata seperti itu. Nah, inilah kalau hidup tidak berkah, sehingga orang itu menjadi kusut, ya, tidak bisa mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang punya pikiran akan mendapatkan peringatan, akan mendapatkan manfaat dari mentadaburi ayat-ayat Quran. Numatak urang papai we hiji-hiji supaya urang kenging barokah, kita bisa mentadaburi dan kita mendapatkan peringatan, karena setiap peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.